Sebagai salah satu raksasa teknologi yang beroperasi di Indonesia, Meta juga turut berpartisipasi mendukung presidensi G20 Indonesia di tahun ini. Berkonsentrasi penuh untuk mencetak generasi yang melek teknologi, Meta meluncurkan sejumlah program. Lantas apa saja dukungan dari Meta Indonesia terhadap presidensi G20 Indonesia di tahun ini? Saya sudah bersama dengan Peter Lidian, Country Director Meta untuk Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, Sufi. Terima kasih Peter sudah mengundang CNN Indonesia untuk hadir di sini dan berbincang lebih banyak mengenai dukungan Meta terhadap presidensi G20 Indonesia di tahun ini. Nah, seperti apa sih Meta itu melihat perkembangan teknologi digital di Indonesia sejauh ini? Baik, jadi kalau kita bicara mengenai teknologi digital, kita melihat bahwa terjadi evolusi selama 1 dekade terakhir. Nah, kita bisa melihat bahwa teknologi, terutama teknologi sosial, bergeser mulai dari desktop, bergeser menuju ke ponsel, ya kan? Nah, yang tadinya kita itu berkomunikasi dengan teks, kita berkomunikasi dengan gambar, sekarang sudah orang berkomunikasi dengan video. Namun, hal tersebut itu masih belum cukup. Karena kenapa? Komponen terbesar dari komunikasi salah satunya adalah bahasa tubuh. Dan dari perangkat ponsel, saat ini, hal tersebut tidak tercapture dengan baik. Oleh karena itu, kita percaya bahwa di generasi berikutnya adalah generasi dari Metaverse. Metaverse mungkin akan 5-10 tahun dari sekarang. Namun, perjalanan menuju Metaverse akan membawa banyak sekali dampak yang baik. Kami juga bekerja sama dengan mitra regional, mitra global, untuk membangun kabel bawah laut di Indonesia. Kabel ini adalah kabel subtranspasifik yang mengkoneksikan pantai barat Amerika kepada Guam dan masuk di Indonesia. Nah, hal ini, proyek ini disebut Bifrost dan Echo, ada 2 kabel tersebut. Jika ini sudah dapat diimplementasikan, kapasitas internet di Indonesia akan naik 70%. Seperti apa sih tantangan terbesarnya ke depan bagi generasi yang akan menikmati Metaverse ini sendiri? Baik, jadi kalau kita bicara mengenai tantangan, saya pikir secara singkat ada 2 hal yang perlu diaddress, yang perlu dikerjakan. Yang pertama itulah konektivitas, ya. Yang kedua itulah digital literacy atau literasi digital. Kita mungkin mulai dari konektivitas. Ketika kita bicara mengenai Metaverse, kita ingin membangun dan membantu pemerintah Republik Indonesia untuk mengakselerasi dari evolusi dari network dan konektivitasnya kita. Supaya apa? Supaya nanti Metaverse itu bisa berjalan dengan mulus. Nah, oleh karena itulah saya tadi bercerita mengenai 2 kabel bawah laut, Echo dan Bifrost. Kami bekerja sama dengan beberapa kemitraan, termasuk pemerintah Republik Indonesia, untuk membangun 2 kabel tersebut. Jika hal tersebut terjadi, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa dampaknya itu 70% kapasitas akan naik, tapi bukan hanya itu, Sufi. Itu akan memperkuat Indonesia Timur dan Indonesia Tengah untuk mempunyai infrastruktur digital yang layak dan bagus. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai hanya proyek tersebut, ada beberapa dampak. Kita melihat bahwa proyek tersebut itu bisa memberikan dampak ekonomi sebesar hampir 69,6 miliar Amerika Serikat kepada ASEAN. Kalau kita bawa itu kembali ke Indonesia, impact-nya seberapa besar? Dampaknya kami melihat bahwa akan ada terjadi peningkatan gross domestic product atau kita produk domestik brutonya kita itu sebesar 59 miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu kumulatif dari 2023 sampai 2025, dan bukan hanya itu. Yang paling penting kan menciptakan lapangan kerja. Jadi lapangan kerja yang akan tercipta itu sekitar 1,8 juta. Luar biasa ya. Saya mau jelaskan sedikit mengenai literasi digital. Ya. Kalau kita bicara literasi digital, baseline-nya yang paling dasar itulah agar orang bisa aman dan nyaman berakses, membuat komunitas dan mengakses pada aplikasi-aplikasi dan ekosistem di digital dengan aman, dengan bertanggung jawab tentunya. Nah, oleh karena itu menjadi perhatian kami yang mempunyai beberapa program. Saya berikan contoh. Pertama adalah kami menjalankan program Asah Digital di beberapa kota. Ya, jadi itu untuk mensosialisasikan pada komunitas, SMB, masyarakat mengenai pentingnya untuk bertanggung jawab ketika kita berinteraksi di platform digital. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan third party fact checkers. Jadi itu untuk mencegah dan mencek masalah misinformasi.
Jadi hal ini penting sekali ya. Dan yang ketiga itu kami juga melihat bahwa generasi muda ini penting. Generasi muda perlu untuk didorong supaya dia melek dengan literasi digital. Bisnis SMB, small businesses, UKM di sini luar biasa besar. Kami sangat passionate sekali, sangat-sangat ingin melihat SMB kita berkembang. Oleh karena itu kami mempunyai beberapa program. Metabus, seperti laju digital, keliling kemana-mana, dan kita mengajak dari UKM bagaimana caranya kita memanfaatkan. Bukan hanya UKM, pemerintah daerah juga. Ya. Dan yang kedua, kalau kita bicara UKM, kita bicara subsegmen UKM, di mana itu ada UKM yang dijalankan oleh perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan menjadi penting. Nah, itu kami mempunyai program She Means Business. Dan yang terakhir adalah ruang komunal. Ruang komunal adalah ruang di mana komunitas dapat datang, bertukar ide, ya, dan membuat hal-hal yang positif buat ekosistem digital. Seperti apa nantinya masa depan dari para kreator ataupun juga tadi UKM yang didukung oleh Meta di Indonesia? Baik, kalau kita bicara mengenai kreator, kita bicara mengenai kreator ekonomi ya. Jadi salah satu komponen yang paling penting dari Metaverse itulah karena kreatornya, karena ujung-ujungnya kreator tersebut yang akan mengisi dari Metaverse tersebut kan. Nah, kalau kita bicara kreator, banyak perspektif yang bisa kita lihat. Kita melihat bahwa pertama, kita mempunyai kreator-kreator yang bagus sekali dari konten, ya. Kita juga melihat ke depannya, yang paling penting salah satunya adalah mendorong kreator-kreator yang bisa menciptakan dunia Metaverse tersebut. Jadi contohnya AR, augmented reality, virtual reality dari kreator tersebut. Gaming kreator juga luar biasa. Namun ini adalah kita lihat kreator-kreator yang saat ini terjadi. Ya. Dan ketika mereka bisa menciptakan produk-produk digital, tentunya produk digital akan mendorong perdagangan. Begitu menjadi perdagangan akan terjadi ekonomi. Jadi kalau kita melihat dari merefer pada survei dari The Analysis Group. Jadi katanya adalah dalam Metaverse ini di 2031, yang akan terjadi adalah Metaverse ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian global sebesar 3 triliun. 3 triliun dolar Amerika Serikat, di mana 1 triliunnya itu terjadi di Asia Pasifik. Kalau kita bicara Asia Pasifik, saya senang karena kenapa? Indonesia ada di epicenternya Asia Pasifik. Jadi itu yang kami harapkan dari sisi dampak ekonomi yang dihasilkan oleh para kreator. Apalagi sebenarnya bentuk dukungan Meta terhadap presidensi G20 Indonesia, karena masih ada summit beberapa bulan ke depan dan Meta pastinya masih punya banyak program untuk mendukung presidensi Indonesia di tahun ini. Baik Sufi. Jadi kalau kita bicara mengenai dukungan Meta terhadap G20, yang kami kerjakan secara aktif adalah kami bekerja dan mendukung pemerintah Republik Indonesia dan G20 tentunya di dalam Digital Economic Working Groups. Nah, jadi ada 3 hal yang sudah kami lakukan. Kita ceritakan apa yang sudah dilakukan, nanti kita cerita nanti dilakukan. Ya. Yang pertama itulah kita mendukung dari diskusi publik di Yogyakarta untuk memahami pondasi dan fundamental dari Metaverse. Itu sudah terjadi. Yang kedua, kita mendukung dari UKM untuk mengadopsi teknologi pengalaman AR. Ya. UKM mengalami experience-nya Metaverse dalam bentuk AR, dan itu kami lakukan di Labuan Bajo. Sufi hadiri 2 minggu lalu, peluncuran Akademi Pembelajaran Virtual Meta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara mengenai kembali kepada tantangan tadi ya. Investasi pada konektivitas. Hal itu hal besar ya. Jadi kita bicara mengenai kabel bawah laut tadi, kita mengundang Menkominfo, Pak Joni G. Plate. Jadi beliau berbicara dan berdiskusi dengan kami di headquarter kami di pusat di Menlopak, dan mengenai pentingnya konektivitas ini, dan ini dibawa ke dalam G20 juga. Oke, baik Peter, terima kasih banyak. Sampai ketemu di summit berarti ya. Demikian wawancara saya dengan Peter Lydian, Country Director Meta untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.